Halo, perkenalkan nama saya Solehatun Latifah, NIM K7119252. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik semua di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Halo, balik lagi bersama Kak Latifah. Kali ini kita akan membahas materi satuan baku dan satuan baku untuk mengukur panjang. Adik-adik, siapa yang tahu pengukuran itu apa ya? Yap, betul sekali. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk menentukan atau membandingkan suatu besaran, dimensi, atau kapasitas dengan suatu standar atau satuan ukuran tertentu. Dengan demikian, pada proses pengukuran diperlukan satu bilangan sebagai ukuran yang disebut bilangan ukuran. Dua, bangun satuan yang disebut satuan ukuran. Bilangan ukuran saja tidak cukup untuk memberikan keterangan panjang suatu benda. Ia juga harus dilengkapi dengan satuan ukur. Satuan ukuran terbagi menjadi dua. Ada satuan tidak baku dan satuan baku. Tetapi pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai satuan baku. Adik-adik, siapa yang tahu satuan baku itu apa ya? Yap, betul sekali. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Satuan baku terbagi menjadi dua. Ada satuan nasional dan satuan internasional. Satuan nasional contohnya meter untuk pengukuran panjang, ada kilogram untuk pengukuran massa, dan persegi untuk pengukuran luas. Yang kedua, ada satuan internasional. Contohnya barel untuk pengukuran volume, feet untuk pengukuran panjang, dan mil untuk pengukuran panjang. Contoh-contoh satuan baku. Untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah meter, sentimeter, feet, yard, inci, mil, dan sebagainya. Untuk menyatakan besaran massa, satuan bakunya adalah kilogram, gram, ton, kuintal, pon, ons, dan sebagainya. Untuk menyatakan besaran volume, maka satuan bakunya adalah sentimeter kubik, meter kubik, liter, galon, dan sebagainya, serta masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan satuan internasional.
Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang baku. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, maka sistem internasional atau dalam bahasa Inggris, International System of Units merupakan satuan baku. Sistem internasional atau sistem metrik memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam membuat sebuah besaran. Yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak akan berubah oleh pengaruh apapun. Yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah mudah diperbanyak sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Dalam perkembangannya, sistem internasional atau SI terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem MKS atau meter, kilogram, sekon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan sekon. Yang kedua, sistem CGS atau sentimeter, gram, sekon, yaitu cara menyatakan suatu besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan sekon. Nah, selanjutnya kakak akan membahas materi satuan baku untuk mengukur panjang. Apakah kalian tahu panjang itu apa ya? Yap, betul sekali. Panjang adalah ukuran suatu benda atau bisa dikatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Nah, adik-adik bisa diperhatikan gambar tangga satuan panjang berikut ya. Satuan panjang ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun satu tangga dikali 10. Ayo kita mengenal satuan panjang. Km adalah kilometer, hm adalah hektometer, dam adalah dekameter, m adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm adalah milimeter. Selanjutnya kita akan bernyanyi satuan panjang dengan nada balonku. Satuan panjang ada 7, dari atas kilometer, dari bawah milimeter. Ayo mari kita hafalkan. Dari atas kilometer, hektometer, dekameter, lalu meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Dari bawah milimeter, sentimeter, desimeter, lalu meter, dekameter, hektometer, yang terakhir kilometer.
yang harus kita hafalkan. Adik-adik, ayo kita berlatih. 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Meter ke sentimeter turun 2 tangga, berarti dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Ke soal selanjutnya, 60 dm titik-titik m. dm ke m itu naik 1 tangga, berarti dibagi 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6m. Jenis-jenis alat ukur satuan panjang. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Satuan ukurannya adalah sentimeter, ditulis cm. Benda apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Ada buku, tempat pensil, pensil warna, dan masih banyak lagi alat tulis yang lainnya. Meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjangnya adalah sentimeter, ditulis cm, dan meter, ditulis m. Meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Satuan panjangnya adalah sentimeter, ditulis cm, dan meter, ditulis m. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah, jalan, atau lapangan. Satuan panjangnya adalah meter atau ditulis dengan m. Yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya mengukur garis tengah pada baut dan pada cincin. Cukup sekian pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.